Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu buat semua teman-teman yang selalu nyimak di channel Jos ND. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Di bahasan kali ini kami mau menyampaikan apa yang harus kami sampaikan masih dalam hal babagan Satria Piningit dan Ratu Adil. Jadi di konten kali ini kami hanya menyimak perjalanan yang diperjalankan oleh Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa, lumantar alam ini. Karena perjalanan tersebut itu juga perjalanan sinergi dari dua alam. Alam kasat manusia seperti kita ini dan alam rohani atau alam kegaiban. Di situ sinergi. Dan di alam rohani, di alam kegaiban, kalau saya juga di situ bilang alam lamuk atau kayangan. Kalau kita bicara masalah tentang hal Satria Piningit atau Ratu Adil, mungkin banyak sekali dari semua para teman-teman yang membahas atau membicarakan hal ini. Tapi di sini kami dari Jos ND hanya menjelaskan laku dan tatanan laku yang selalu kami simak di alam kegaiban. Bahkan mungkin juga nanti ada di alam dunia nyata ini. Entah tempat, entah seperti apa, dan bagaimana perjalanan apa yang menjadi bahasan Satria Piningit atau Ratu Adil. Dan kali ini kami masih menyampaikan yang ada di alam kayangan yang mau dilaksanakan oleh di situ para raja atau banyak para wali dan para dewa dewi. Itu masih mempersiapkan akan jumenengnya di alam kayangan yang disebut perjalanan kembar. Karena perjalanan yang kita sebut Satria Piningit atau Ratu Adil itu juga di situ perjalanan menyatunya tulang rusuk atau menyatunya tulang yang pisah. Jadi perjalanan Satria sama Sang Ratu itu juga menyatukan tulang rusuk, menyatukan tulang yang pisah. Jadi ada dua sosok perjalanan, Raja dan Ratu. Dan nanti juga di alam dunianya juga pasti ada perjalanan dua sosok kembar. Di situ dibilang Raja dan Ratu. Dan itu juga identik atau bisa disebut nanti juga perjalanan hingga kita melihat sejarah menyatunya tulang rusuk Majapahit dan Pajajaran. Karena hakikatnya dua kerajaan itu masih saudara sebenarnya. Karena waktu itu juga dulu banyak oknum-oknum atau orang-orang yang tidak suka untuk menyatunya Nusantara atau Majapahit Pajajaran di masa Perang Bubat. Nah, itu menyatunya Prabu Hanyamuruk dan Dyah Pitaloka. Tapi belum kami bahas itu dulu. Jadi yang saya bahas saat ini di alam kayangan.
perjalanan yang ketitah, itu rohaninya sudah dimandikan banyu, apa yang menjadi air, bisa boleh dibilang di situ air kehidupan atau seperti apa ya, mungkin air ya, kalau kita masalah bicara air itu karena hakikatnya luas. Air kan bisa buat apa saja, karena kita manusia hidup pasti setiap hari membutuhkan air. Bahkan di badan kita aja di situ selalu membutuhkan air. Itu sudah akan dimandikan dua-duanya. Ya, kalau saya bilang atau sebut ya, Raja Agung dan Ratu Agung atau Sang Pinilih perjalanan kembar. Juga diselimuti dengan cahaya-cahaya nur. Mungkin juga bisa bilang Nur Muhammad atau Nur Cahaya Satria Piningit yang selalu terbingit. Itu dalam kayangan sudah mau dilaksanakan. Kami hanya mengabarkan apa yang menjadi tugas kawruh kami. Dan itu di alam dunia nanti juga ada dua sosok perjalanan kembar. Karena yang berjalan ya rohani yang saat ini diperjalankan di dunia nyata. Karena itu sudah titah, itu sudah sumpah para luhur, dan semua atas kehendak dan ridho Gusti Allah. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Perjalanan kembar Ratu Adil Satria Piningit sudah mau dijumunengkan di alam kayangan atau alam kegaiban. Dunianya seperti apa dan bagaimana, itu semua nanti insya Allah juga pasti akan sinergi sama yang mempunyai lakon, entah siapa Allah alam di alam dunia ini. Karena dalam hakikat perjalanan tersebut juga menyatukan tulang rusuk atau menyatukan rasa. Perjalanan juga ada laki-laki, ada perempuan. 1001 perjalanan. Cukup sekian, bisa saya sambung lagi dengan bahasan yang lain jika sudah kami mendapat dawuh dari apa yang menjadi perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di sini telah lahir satu manusia bumi, mencoba untuk hidup. Bumi yang dulu gelap dan sunyi, tak ada kehidupan, kini penuh pelangi. Satu-satu manusia hidup di bumi hingga jadi beribu-ribu manusia. Satu-satu manusia beranjak di bumi hingga jadi berjumpa
Satu-satu manusia hidup di bumi hingga jadi beribu-ribu manusia. Satu-satu manusia beranjak di bumi hingga jadi